Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Setelah kemunculan sosok kecil dari bunga daunnya, si Hao menyerang Void Beast tanpa henti. Terlepas dari apakah itu reinkarnasi 6 Dao atau seni surgawi 9 revolusi, mereka berdua bentrok beberapa kali. Namun ini juga merupakan pertempuran yang menentukan, yang menghabiskan banyak kekuatan suci. Akibatnya mereka berdua hampir kelelahan. Kekuatan reinkarnasi 6 Dao memang luar biasa, tapi konsumsinya juga mencengangkan. Xiao bisa menampilkan seni surgawi ini hingga 3 kali tanpa masalah. Namun lebih dari itu dan seterusnya, maka ia akan merasa kelelahan. Jika Xiao terus menggunakannya setelah itu, maka itu akan mulai membebaninya. Saat ini Xiao sudah menampilkannya melebihi 9 kali. Jumlah ini sudah mewakili batas tertentu di dunia ini. Void Beast juga menghadapi masalah yang sama. Seni surgawi 9 revolusi dapat membebani tubuhnya. Xiao sendiri ingin menembus batasnya sendiri. Ia dengan paksa memunculkan lagi reinkarnasi 6 Dao untuk melawan Void Beast. Sementara itu, Void Beast ini menggunakan budidaya alam dewa surgawinya untuk menahan kekuatan Xiao. Akhirnya setelah bentrokan lain, kedua belah pihak dibiarkan dalam keadaan sedih. Mereka tidak dapat menampilkan lagi reinkarnasi 6 Dao atau seni surgawi 9 revolusi. Void Beast meraung dengan hebat. Luka yang dideritanya kali ini terlalu besar. Tulang-tulang di tubuhnya juga patah. Matanya membawa tampilan ganas saat mulai menunjukkan kekuatannya. Ia menyerang Xiao hanya dengan teknik berharga. Ketika membuka mulutnya, energi pedang tak berujung mulai menyapu. Serangan itu membombardir ke arah Xiao. Energi pedang semuanya terbentuk dari kekuatan rahasia yang kosong. Sementara itu, Xiao bergerak dengan sangat cepat. Sepasang sayap kunpeng muncul di belakangnya. Ia menggunakan sayap kunpeng ini dan mengirimkan kekuatan yin dan yang. Xiao menyempurnakan pedang suci dalam kehampaan. Ia menghancurkan semua sinar cahaya yang menakutkan tadi. Ketika Xiao akan terjun ke bawah, Void Beast itu berteriak, "Tungku dunia, segel tubuhnya." Sebuah tungku yang besar segera mengunci kekosongan untuk memenjarakan Xiao. Lanjut, Void Beast itu mengatakan, "Tungku dunia langsung sempurnakan." Tungku itu bersinar, menggunakan kekuatan rahasia kosong sebagai api untuk membakar Xiao hingga menjadi abu. Seketika seluruh tubuh Xiao langsung tersulut. Ini sama seperti ketika ia menembus batas di masa lalu dan mengolah energi abadi. Siapapun mampu menghancurkan tungku kosong ini. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya tak berujung dan bergegas keluar. Sontak Void Beast menjadi tercengang. Ia sangat kaget dengan kekuatan dari pemuda ini. Tungku langit dan bumi langsung meledak dari dalam. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah, Xiao masih menunjukkan metode yang hebat. Di sekelilingnya teratai emas sudah bermekaran. Metode yang ia tunjukkan selaras dengan langit dan bumi. Seluruh keberadaannya juga melonjak. Kekuatan Xiao bergegas mendekat dan berkata, "Hancurkan semua metode yang ada." Kali ini Xiao akan menunjukkan teknik khusus kekebalan, kekuatan ajaib. Tengkorak Void Beast melonjak dengan darah. Metode rahasia yang ditampilkannya menjadi tidak berguna. Kemudian ia merasakan sangat sakit di kepalanya. Pasalnya, tinju besar Xiao menghantam seperti gunung kecil dan mengenai tengkoraknya. Sisiknya jatuh dan darah mengalir deras dari sana. Setelahnya Xiao meraung dan naik ke tubuh Void Beast itu. Sebuah tangan meraih tanduk di kepalanya dan dengan paksa menekannya ke bawah. Tangannya yang lain juga bersinar dan dengan keras menyerang keluar. Void Beast meraung dengan sangat keras. Dirinya sudah dipenuhi dengan amarah. Semua yang ia terima ini seperti semacam penghinaan dan keengganan. Ia tidak pernah menemukan makhluk seram seperti ini sejak ia lahir hingga sekarang. Kemudian Void Beast dengan panik memutar tubuhnya, mencoba menampilkan teknik yang berharga. Namun saat ini semuanya telah gagal. Ia tidak dapat mentransfer kekuatan ilahi
atau menampilkan kemampuan berharganya. Hal ini dikarenakan Xiao sudah menggunakan teknik khusus kekebalan ajaib. Sambil menunggangi Void Beast itu, Xiao membombardirnya dengan serangan. Binatang buas ini menjadi sangat gila. Seluruh tubuhnya berguling-guling di tanah. Sementara itu, Xiao juga benar-benar marah sejak awal pertarungan ini. Tangan kirinya menekan kepala Void Beast dan tangan kanannya hampir mematahkan lehernya. Kemudian tinju lain mengikuti. Lengan dimiringkan ke belakang, menarik busur untuk menghantam wajahnya. Void Beast itu menjadi sangat ngeri. Ia dengan panik menggerakkan kepalanya untuk menghindar. Namun tinju ini masih mendarat. Hanya saja itu mengenai rongga matanya. Tulang di tempat itu langsung pecah dan darah juga mengalir keluar. Tinju berikutnya menghantam dagunya. Pada saat itu, Void Beast berteriak sangat sedih. Mulutnya penuh dengan busa berdarah dan giginya juga patah. Dengan suara gerutuan, Void Beast ini berkata, "Teknik berhargaku kehilangan kemampuannya. Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan seperti ini? Ini sangat mirip dengan klan kaisar tertentu dari dunia kami." Sambil berjuang, Void Beast itu berkata lagi, "Di duniamu ini ada juga klan yang memiliki kemampuan serupa. Tetapi mereka semua seharusnya menghilang dari keberadaan ini. Mereka hanyalah keturunan yang tersisa dan semuanya sudah diabaikan." Seketika Xiao terkejut. Ia tahu bahwa dunia ini memiliki beberapa ras yang memiliki kemampuan seperti dirinya. Tetapi ia tidak pernah berharap bahwa mereka hanyalah turunan. Yang paling membuatnya takjub adalah ada ras di sisi lain dunia ini yang memiliki kemampuan yang sama. Mereka bahkan mampu menjadi klan kaisar yang sangat hebat. Setelah kepalanya mengalami pukulan, kondisi mental Void Beast itu menjadi sedikit bingung. Ia terus berjuang keras, namun Xiao terus menekannya dengan seluruh kekuatan. Ia menggunakan metode rahasia paling kuat untuk membunuhnya. Akhirnya, suara keras mulai terdengar. Tulang dahinya kini mulai hancur. Namun tepat pada saat ini, di antara alisnya ada simbol Dao kuno yang keluar dari roh primordialnya. Ini melepaskan cahaya gemerlap dan mengirim Xiao terbang agak jauh. Selain itu, simbol Dao ini melilit Void Beast hingga tubuhnya kembali pulih. Ini tanpa diragukan lagi adalah simbol ilahi yang mampu merekonstruksi tubuh. Tubuh itu diciptakan kembali, menghidupkan kembali tubuh yang sekarang. Xiao merasa sangat kesal. Ia sudah akan membunuh Void Beast ini, tapi makhluk ini akhirnya bisa diselamatkan lagi. Xiao pun terus mengejarnya. Ia tidak ingin melepaskannya. Namun simbol itu terlalu cepat. Itu memiliki kekuatan kosong saat bergerak antara langit dan bumi. Lalu Xiao memegang pedang abadi, melintasi kekosongan dan langsung meretasnya. Suara renyah bisa terdengar di udara. Simbol Dao itu langsung hancur, sehingga berubah menjadi abu yang tersebar. Sementara itu, pada saat yang sama, Void Beast benar-benar telah pulih. Bahkan tanduk yang sudah patah itu kini telah kembali. Xiao pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya mengeluarkan kristal dengan setetes darah asli Phoenix dan langsung minumnya. Seketika esensi spiritual Xiao langsung melonjak. Ia pun dengan cepat pulih pada saat itu juga. Dengan mata yang berapi-api, keduanya siap melanjutkan pertarungan. Mereka tidak ragu menunjukkan kekuatan hingga ke puncaknya. Reinkarnasi 6 Dao dan 9 revolusi kembali muncul. Darah terus berhamburan ke bawah. Keduanya menderita luka serius yang tak terbayangkan. Kemudian Void Beast menghasilkan 8 rantai besar yang datang dari arah yang berbeda. Itu berkelok-kelok seperti naga dan meneteskan darah. Penampilan mereka sangat menyeramkan. Pada akhirnya, semuanya mengunci Xiao dan memenjarakannya dalam kampan. Sementara itu, Xiao menggunakan metode kedua tulang tertingginya, yaitu reinkarnasi. Seketika Void Beast itu langsung berteriak. Matanya menunjukkan kepanikan. Kekuatan yang paling ditakuti oleh ras mereka adalah kekuatan waktu. Sontak, Void Beast itu merasa dirinya menjadi lebih tua. Esensi darahnya juga mengering. Kekuatan waktu yang tidak berbentuk membuat Void Beast itu tampak berusia 10.000 tahun. Tubuhnya tersentak dan sulit untuk berdiri.
Pada saat yang sama, Xiao mematahkan 8 rantai besar dan langsung berjuang bebas. Ia berubah menjadi dewa perang emas dan menginjak-injak Void Beast. Saat ini setengah dari tubuh Void Beast itu telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Tubuhnya terus diinjak-injak hingga darah memercik keluar. Adegan ini sedikit menyedihkan. Kapan Void Beast ini pernah dianiaya seperti ini? Ia diinjak-injak dan dipukuli. Setengah tubuhnya bahkan membusuk. Matanya melepaskan cahaya ganas. Void Beast memiliki perasaan bahwa kemungkinan besar tidak akan lepas dari pemuda ini. Kemudian Xiao berkata, "Bicara saja, katakan padaku apa yang terjadi dengan duniamu. Ceritakan semua yang kamu tahu, dan kemudian aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu dan menggunakanmu sebagai tungganganku." Xiao benar-benar ingin tahu dunia kuno itu seperti apa yang ada di sisi lain. Makhluk seperti apa yang ada di sana? Mengapa mereka begitu kuat? Bahkan bisa menghancurkan dunia ini sampai mereka tidak bisa bernapas. Xiao ingin tahu apakah sistem kultivasi di sisi lain dunia itu mirip dengan dunianya. Namun ternyata Void Beast ini berkata, "Kamu bisa melupakan tentang mendapatkan apapun dariku. Bahkan seseorang sepertimu tidak layak menganggapku sebagai tunggangan." Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia mengangkat kakinya lagi dan menginjak-injaknya. Setengah besar dari mulutnya compang-camping dan langsung menghilang. Sekarang hanya bisa mengirimkan suara melalui kehendak ilahi. Kemudian Xiao memotong dahinya dengan satu tebasan. Ia memberikan bahaya hidup dan mati pada roh primordial Void Beast. Pada saat ini kekuatan waktu mulai menghilang, sehingga tubuh Void Beast itu secara bertahap mulai pulih dari kondisi tua. Namun bagaimana Void Beast ini yang telah kehilangan separuh tubuhnya bisa melawan? Tepat pada saat ini, Xiao tiba-tiba mengambil tindakan lagi. Sebuah pedang menebas roh primordialnya, mencegahnya pulih ke puncak dari keadaan layu. Selain itu, Xiao mengunci kesadaran ilahi dari Void Beast. Ia ingin secara paksa mengamati roh primordial dan menjelajahi segalanya. Tapi Void Beast itu langsung meraung. Semangat primordialnya mulai menyala dan hampir meleduk. Xiao pun tertawa dingin. Ia dengan paksa menekannya untuk mencegah meledak sendiri. Kemudian sebuah pedang diacungkan hingga melepaskan kepala Void Beast itu. Itu karena di dalam roh primordialnya ada gelombang kekuatan penghancur. Ada simbol misterius yang menyala dan akan membuatnya segera runtuh. Pada akhirnya simbol itu kini benar-benar mati, bukan benar-benar meledak. Lalu Xiao menghasilkan kuali besar, menuangkan mata air ilahi ke dalamnya. Ia bersiap untuk memasak daging Void Beast. Sontak Void Beast itu mengutuk Xiao berulang kali. Ia lebih baik mati daripada dimasak oleh pihak lain. Tapi Xiao tidak peduli dengan perkataannya. Ia mengacungkan pedang abadi dan mengeluarkan sepotong besar daging Void Beast. Setelahnya daging itu dicuci dan kemudian langsung masuk ke dalam kuali. Segala sesuatu di depan mata Void Beast menjadi gelap. Ia hampir mati karena marah saat itu juga. Ini terlalu memalukan. Tidak hanya tubuhnya yang compang-camping, pikirannya juga merasakan sakit yang lebih hebat. Tidak pernah ia menderita seperti ini sebelumnya. Void Beast tidak bisa mentolerir ini semua. Lantas sebuah bola cahaya keluar dari kepalanya memasuki tubuhnya. Kepalanya telah dipenggal, kehilangan hubungan dengan tubuhnya. Tapi sekarang tulang-tulang di anggota tubuhnya mulai bersinar. Setelahnya mereka menyala dan mulai terbakar. Xiao tidak berpikir terlalu banyak. Ia pun segera mundur dari tempat itu. Ia percaya bahwa Void Beast ini mencoba menghancurkan dirinya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, Xiao merasa ada yang tidak beres. Tubuh besar itu terbakar menjadi abu. Semua energi vitalnya naik dalam ledakan cahaya. Kemudian semuanya masuki kepala Void Beast yang tidak terbakar. Seketika Xiao sangat terkejut dan berkata, ini adalah kelahiran kembali. Kepalanya memperoleh makanan dan menyerap kekuatan rahasia kekosongan dari segala arah. Void Beast kecil muncul di tengkoraknya, berwarna keemasan dan juga cemerlang.
Proyeksi Void Beast yang sangat besar juga muncul di langit. Di kejauhan, teriakan alarm mulai terdengar. Orang-orang yang berteriak bukanlah dari lembaga Dewa Surgawi, melainkan seseorang yang datang dari sisi lain. Mereka sebelumnya telah mendengar bahwa adegan kelahiran kembali Void Beast akan menampilkan proyeksi kekosongan leluhur kuno. Begitu Void Beast mengalami kelahiran kembali, maka ia akan menjadi lebih kuat. Orang-orang lembaga Dewa Surgawi akhirnya menyadari sesuatu. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Di batas pegunungan, Xiao juga sedikit terkejut karena melihat pemandangan ini. Sosok dari Void Beast dan leluhur kuno terlalu besar. Itu hanya sosok yang kabur, tapi sudah membuat orang lain merasa ketakutan. Ketika Xiao akan bergegas untuk membunuh Void Beast itu, tiba-tiba ia dihentikan oleh kekuatan kosong. Namun tak disangka, sosok yang tidak jelas di bunga dao besar di atas kepala Xiao membuka matanya. Sosok kecil itu menatap Void Beast yang ada di depannya. Sontak Void Beast yang saat ini sedang menjalani kelahiran kembali langsung gemetar. Tempat itu tiba-tiba runtuh. Kekuatan rahasia kosong dan leluhur kuno juga menghilang. Alhasil kelahiran kembali dari Void Beast gagal dilakukan. Setelahnya, Xiao menebas kepala dan roh primordial Void Beast itu menjadi dua. Dalam sekejap mata, tubuh dan jiwanya benar-benar terhapuskan. Pada saat itu, Xiao merasa sangat patah hati. Pasalnya, ia hanya mengambil sedikit potongan daging dari Void Beast dan disimpan dalam kuali. Ia sangat menyesal tidak langsung menyegel tubuh makhluk besar itu. Sementara itu, orang-orang masih bertarung. Tanah berlumuran darah, mayat tergeletak di mana-mana. Pertempuran besar sedang dilakukan. Xiao pun kembali ke medan perang karena tidak ada lagi musuh di pegunungan. Di sana ia langsung menuju Wangxi yang sedang imbang dengan pemuda berjubah putih. Ketika Xiao datang, Wangxi bertanya, apakah Xiao melihat kelahiran kembali dari makhluk Void Beast itu? Lalu dengan polosnya Xiao berkata, saya melihatnya, tapi makhluk itu langsung saya cincang. Ketika kata-katanya terdengar, medan perang ini segera menjadi sedikit sunyi. Banyak praktisi yang ada di medan perang itu memandang Xiao. Kemudian suara tawa keras muncul dari pihak sisi lain. Orang-orang itu membawa ekspresi geli dan mengejek. Terlebih lagi semacam penghinaan setelah melihat kebohongan Xiao. Nyatanya tidak ada yang percaya dengan ucapan Xiao ini. Orang-orang dari sisi lain berasumsi setelah melakukan kelahiran kembali, Void Beast akan bergabung dengan kekosongan. Itu adalah kekuatan pertahanan yang paling kuat. Tidak mungkin bagi orang normal untuk menembusnya. Ketika orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi mendengar ini, mereka semua langsung tercengang. Makhluk-makhluk di sisi lain semua tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka melihat Xiao, mereka merasa seperti ia pergi terlalu jauh dengan kebohongannya. Xiao dalam hati juga terkejut. Apakah Void Beast benar-benar sulit untuk dibunuh selama kelahirannya kembali? Segera setelah itu, Xiao memikirkan sosok kecil yang duduk di bunga dao besar itu. Apakah ini terkait dengannya? Xiao berpikir dalam hati, memiliki banyak pertanyaan di dalamnya. Sosok kecil itu sepertinya bukan milik dari dunia ini, seolah-olah hidup di masa lalu. Apakah sosok itu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar? Sesaat kemudian, makhluk dari sisi lain berkata, sekarang setelah omong kosongmu terungkap, kurasa kamu benar-benar akan terpana. Xiao memberi mereka pandangan dan kemudian berkata, saya sudah mengatakan bahwa Void Beast telah dicincang olehku. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda semua dapat mencoba memanggilnya dan membuatnya keluar untuk bertarung. Lalu salah satu dari mereka berkata dengan jijik, semua tahu bahwa begitu seseorang yang hebat memasuki kelahiran kembali, ia pasti akan tertidur selama beberapa waktu untuk berkonsentrasi pada evolusi. Bagaimana mungkin Void Beast bisa keluar sekarang? Xiao benar-benar agak kaget. Ia membunuh Void Beast, namun tidak ada yang percaya padanya. Namun hal ini juga baik-baik saja. Tidak ada berencana untuk benar-benar pamer sejak lama. Ia hanya dengan santai menjawab pertanyaan orang lain. Terserah saja bagi mereka yang tidak ingin mempercayainya.
Sementara itu, lawan Wangxi adalah seorang pemuda berjubah putih. Saat ini ia melepaskan seringai dan merasa Si Hao cukup lucu. Xiao pun bertanya pada bocah itu tentang hal yang ia tertawakan. Ketika pemuda ini mendengarnya, ekspresinya menjadi agak lesu. Ia tidak suka dipanggil dengan sebutan bocah. Itu sama saja dengan memandang rendah dirinya. Pemuda berpakaian putih ini meninggalkan Wangxi dan akan melakukan pertempuran sengit melawan Xiao. Sambil memiringkan lengannya, Xiao berkata, "Jika kamu tidak yakin, maka datanglah. Aku akan meledakkanmu sampai mati dengan satu kepalan tangan." Rupanya kamu membawa kehancuran untuk dirimu sendiri. Ternyata pemuda berpakaian putih berkata dengan dingin. Ia melihat dua helai energi abadi milik Si Hao yang tersembunyi. Sama seperti Wangxi, ia tidak bisa melihat bahwa Si Hao memiliki 3 helai energi abadi. Xiao pun meliriknya ke samping sambil berkata, "Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Masih bertingkah begitu sombong. Berhentilah pamer dan langsung datang padaku." Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung tercengang. Wangxi juga memiliki ekspresi malu di wajahnya. Seketika tubuh pemuda berpakaian putih itu berkedip. Sekarang ia benar-benar marah. Ia melepaskan niat membunuh yang kuat. Kemudian seorang dari sisi lain berkata, kematian disebabkan oleh kebodohannya sendiri. Xiao yang mendengarnya tidak mau kalah. Ia pun langsung berkata, "Apakah kamu sendiri yang bertindak bodoh?" Sontak orang itu segera meledak dengan kemurkaan. Ia meninggalkan lawannya dan bergegas ke arah Xiao. Ini adalah seseorang yang memiliki 2 helai energi abadi. Ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dari 3 kepala, 1 adalah manusia, 1 singa, dan 1 adalah peng besar. Makhluk itu naik ke udara dan menyerang Xiao dengan tendangannya. Pada saat yang sama, ke-6 lengannya semuanya membentuk jejak. Namun Xiao terlalu cepat. Ia meninggalkan bayangan di lokasi aslinya, menutup jarak dalam sekejap mata. Ia muncul di udara dan mampu bergerak kemana saja. Xiao mengulurkan tangan kanannya secepat kilat, meraih pergelangan kaki yang menendang secara horizontal itu. Seketika makhluk ini merasakan sakit yang menusuk. Setelahnya, 6 lengan makhluk ini menyerang Xiao seperti 1000 tangan biksu kuno. Itu dengan cepat menghasilkan jejak magis untuk membunuh Xiao. Tapi saat ini, seluruh tubuh Xiao melonjak dengan cahaya keemasan yang tak berujung. Sambil meraih pergelangan kaki makhluk ini, Xiao dengan keras memutar-mutarnya. Seolah-olah Xiao mengayunkan orang-orangan sawah dan membantingnya ke lantai. Asap dan debu segera mengalir ke langit. Bumi besar itu juga bergetar hebat. Seketika tubuh makhluk itu langsung berubah bentuk. Ia tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak berteriak. Kemudian Xiao melepaskan seberkas energi pedang dan langsung menebas kepalanya. Di medan perang, sekelompok orang langsung menatapnya. Orang ini agak aneh. Mungkinkah ia benar-benar ahli yang sangat kuat? Beberapa orang langsung membuka mata surgawinya untuk memeriksa. Di sana mereka melihat 2 helai energi abadi dan kultivasi tubuh yang sudah Xiao kembangkan. Daging dan darahnya berkilau seperti batu giok. Mengolah teknik tubuh berarti mengangkat daging seseorang ke tingkat yang paling kuat. Kesulitan jalan ini tidak terbayangkan. Setiap langkah di sepanjang perjalanan ini membutuhkan semua jenis harga yang harus dibayar. Misalnya saja menggunakan obat-obatan ilahi untuk memperbaiki otot dan tulang. Menggunakan obat-obatan umur panjang untuk memperbaiki pembuluh darah. Menggunakan darah roh sejati yang tidak membusuk untuk membersihkan sumsum dan mencuci arteri dan juga vena. Semua orang hanya bisa menghela nafas dengan pujian. Setelah kultivasi tubuh ini berhasil, maka orang itu akan menjadi sangat menakutkan. Pada saat ini, pemuda berjubah putih mulai mengambil tindakan. Ia akan menggunakan 2 helai energi abadinya untuk bertarung dengan Xiao. Jelas sekali bahwa ia memandang rendah Xiao yang masih terlihat mengolah 2 helai energi abadi. Pemuda berjubah putih ini bernama Mo Dao. Selain itu, ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Mo Xian yang juga mengolah 3 helai energi abadi. Namun kali ini kakak perempuannya tidak datang. Saat itu, Mo Dao berkata,
Sebenarnya aku tidak benar-benar ingin membunuhmu. Meninggalkan pria berkulit tebal sebagai pelayan seharusnya tidak terlalu memalukan untuk statusku. Ketika Xiao mendengar ini, ia mulai tertawa terbahak-bahak. Aku merasa ingin menjaga seorang budak kecil yang cantik sepertimu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Yang kalah harus rela menjadi pelayan orang lain. Semua orang mulai menatap kosong. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Dua individu yang sama sekali berbeda benar-benar bentrok seperti ini dan sepakat dengan perjanjian itu. Wajah Mo Dao langsung jatuh. Ia memandang Xiao dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Aku Mo Dao pada akhirnya adalah seorang yang reputasinya telah memindahkan suatu wilayah. Jadi bahkan jika kamu tidak tahu malu, aku akan tetap menjunjung tinggi semua perkataanku. Selama saya dikalahkan, saya pasti akan mengakuinya sebagai bentuk kekalahan." Tiba-tiba hamparan cahaya mengalir keluar dari telapak tangan dan jari-jari Mo Dao. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka semua adalah burung vermilion yang terbentuk dari hamparan merah menyala. Tanah segera meleleh, bahkan kosongan terbakar sampai runtuh. Suhu di daerah itu menjadi terlalu tinggi. Xiao pun langsung berteriak dan mengatakan, "Satu artefak untuk menghancurkan semua metode." Penampilan Xiao sangat mengesankan saat ia berteriak tadi. Namun tidak ada senjata yang muncul darinya. Ia hanya menunjuk dengan jarinya hingga meledakkan burung-burung vermilion itu. Burung vermilion yang memenuhi langit telah dihancurkan oleh Xiao. Namun semuanya belum berakhir di sini. Mo Dao dikelilingi oleh cahaya ilahi, diselimuti oleh hukum alam seperti abadi sejati. Teknik berharga ini sangatlah kuat. Ia didukung oleh kekuatan 5 elemen dan dikembangkan ke tingkat yang sempurna. 5 elemen yang cepat mengatur diri mereka sendiri. Mo Dao mengambil tindakan menghasilkan dunia kecil, membentuk sangkar dan ingin menyegel Xiao di dalamnya. Lalu tangan Xiao membentuk jejak lain. Ini adalah jejak aneh yang menggabungkan teknik kunpeng dan metode kaisar petir. Kemudian Xiao segera menembus energi 5 elemen dan keluar dari sangkar itu. Semua orang mengerutkan keningnya. Mereka tidak mengenali jenis jejak yang dibuat oleh Xiao. Pada saat yang sama, Xiao bergerak di udara, bergegas ke Mo Dao dan melepaskan serangan paling kuat. Sontak Mo Dao berteriak dan mengatakan, "Dunia dalam lengan." Lengan baju putihnya bergerak. Kemudian angin kencang bergemuruh, hendak menyedot Xiao ke dalam lengan baju yang besar. Xiao tidak menyingkir, ia malah langsung menghadapinya. Seolah-olah Xiao mengambil inisiatif untuk jatuh dalam perangkap. Akhirnya Xiao masuk ke dalam lengan besar itu. Tetapi setelahnya, area itu menjadi sangat kacau. Dengan suara keras, lengan besar Mo Dao meledak di tempatnya. Xiao membantai jalannya. Energi abadi mengelilingi tubuhnya. Tangannya membentuk jejak magis menghantam ke depan. Seperti kilatan cahaya, Mo Dao menghindar dengan cepat ke samping dan perlihatkan ekspresi waspada. "Bocah berjubah putih, sepertinya kamu tidak sekuat yang dikatakan oleh orang-orang. Apakah ini metode dari pihak Anda? Tidak jauh berbeda dari teknik berharga pihak kami." Mo Dao pun langsung membalas dan berkata, "Tentu saja ini tidak sama. Apa yang saya tampilkan sejauh ini adalah semua metode Dao yang dicuri dari sisi dunia Anda. Ini semua adalah rampasan perang sebelumnya." Seketika orang-orang dari lembaga dua surgawi menjadi sangat kesal. Ini adalah jenis penghinaan. Pendahulu mereka sangat dikalahkan. Banyak teks rahasia telah dicuri, jatuh ke tangan makhluk di sisi lain. Kemudian Xiao bertanya lagi, "Apakah Anda siap untuk menjadi seorang pelayan kecil?" Awalnya Xiao ingin bertarung dengan santai dengan pemuda ini. Tapi sekarang ia sudah tidak mood lagi. Xiao ingin menggunakan metode yang paling kuat untuk memutuskan siapa pemenangnya. Lalu Xiao bergerak seperti meteor saat menabrak dengan kuatnya. Energi abadi meliputi udara. Cahaya suci bersinar cemerlang. Tangannya membentuk jejak magis meledakkan pemuda berjubah putih Mo Dao. Ekspresi Mo Dao langsung jadi serius. Ketika ia mengangkat tangannya, 9 jejak mulai muncul, bergemuruh seolah-olah ada guntur surgawi yang akan jatuh.
tangannya bergerak terlalu cepat. Ia menampilkan metode kuno menghasilkan 9 jejak magis dalam sekejap. Semuanya bergabung bersama menciptakan kekuatan yang luar biasa. Semua orang berteriak ketakutan. Ini adalah seni surgawi kuno yang cukup aneh. Itu bisa mendukung 9 jenis teknik berharga dan menggabungkannya menjadi satu serangan kuat. Energi mengerikan meletus di antara keduanya. Pada saat itu, di bawah jenis ledakan ini, jejak fluktuasi yang aneh mengalir keluar. Xiao mendekat dengan cepat dan langsung menyerang Mo Dao. Mo Dao merasakan ketakutan yang menahan terhadap praktisi tubuh ini. Ia selalu menjaga jarak dalam pertarungan dengan Xiao. Itu karena ia merasa seolah-olah teknik berharga yang ia tunjukkan langsung melemah. Itu bahkan hampir kehilangan efeknya. Xiao cukup terkejut. Ia ingin meraih kemenangannya dengan satu serangan. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan sangat waspada. Xiao kemudian berkata, "Kenapa kamu begitu pengecut dan selalu berlari? Bukankah Anda mengatakan dirimu akan menekan saya?" Seketika mata Mo Dao menjadi dalam dan dingin. Ia menatap Xiao dan ingin memahami apa yang sedang terjadi. Xiao pun langsung menyingkirkan kemampuan kekebalan tubuhnya. Kemampuan ini telah tumbuh setiap hari, meningkat dengan kultivasinya. Lalu ekspresi Mo Dao menjadi serius dan berkata, "Kamu bukan manusia murni, tetapi kamu adalah keturunan klan kaisar." Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang menjadi terkejut. Xiao pun membalas dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Klan kaisar apa? Semua itu hanya omong kosong." Terlepas dari apakah itu orang-orang lembaga dewa surgawi atau makhluk dari sisi lain, mereka berdua cukup terkejut, mengungkapkan kebingungan yang sangat dalam. Mengapa klan kaisar kini disebutkan lagi? Lantas Xiao mengambil tindakan dan menggunakan fisiknya yang paling kuat untuk melawannya secara langsung. Mo Dao langsung menghindar dan ia terus-menerus membentuk jejak. Tidak mungkin ia akan bersaing dalam kekuatan fisik melawan orang ini. Ia hanya menggunakan kekuatan magis yang paling kuat untuk membombardirnya dari kejauhan. Suara gemuruh yang hebat terdengar di udara. Kekuatan ilahi yang kuat beriak keluar. Namun ada satu hal yang pasti. Terlepas dari apakah itu Xiao atau Mo Dao, mereka berdua tidak menggunakan untayan ketiga energi abadi. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertukar lebih dari 100 gerakan. Semua orang sangat tercengang. Mereka tidak menyangka keduanya akan seimbang seperti ini. Tak berselang lama, Mo Dao menghasilkan gelombang aura Dao yang misterius. Beberapa jejak magis bergabung bersama menjadi kekuatan besar. Setelah Mo Dao menggunakan beberapa jejak sihir yang rusak, tempat ini langsung menjadi kabur. Itu tampaknya mengganggu keseimbangan langit dan bumi. Xiao ingin sekali menggunakan seni surgawi kuno reinkarnasi 6 Dao, tapi pada akhirnya ia masih menahannya. Akhirnya kekebalan magis Xiao diaktifkan kembali. Ia menyerbu ke depan dan tanpa rasa takut menyerang lawannya. Seketika teknik magis Mo Dao kehilangan keefektifannya. Telapak tangan dan jari keduanya bertabrakan satu sama lain. Namun dalam kultivasi tubuh, Xiao jauh lebih unggul. Mo Dao pun dikirim terbang dan batuk setumpuk darah. Sementara itu, Xiao terus-menerus membentuk jejak lain hingga membuat Mo Dao terluka parah. Lantas Xiao mengunci Mo Dao dan berkata, "Hambaku, apakah kamu mengaku kalah atau tidak?" Xiao bertanya sambil tersenyum. Semua orang langsung terguncang. Mo Dao yang hebat telah ditangkap dan sekarang menjadi tahanan Xiao. Mo Dao meraup ke langit dan ingin berjuang bebas. Tetapi metode lawannya sangatlah aneh. Ia sebenarnya tidak bisa menembus segel ini. Tidak bisa bergerak sedikit pun. "Lepaskan kakek senior Mao." Sekelompok orang berteriak kepada Xiao. Tapi mereka tidak berani karena takut padanya. Lalu beberapa wanita muda dari dunia lain berkata, "Jika Anda benar-benar seorang pahlawan sejati, maka bertarunglah dengan adil. Jangan gunakan beberapa trik curang pada Tuan Mo Dao. Baru saja harta rahasia apa yang Anda gunakan untuk menyerangnya?" Xiao yang mendengar ini langsung tertawa keras. Tangannya diletakkan di bahu Mo Dao. Selama ia mengerahkan sedikit kekuatan saja,
maka itu bisa menghancurkan modal. Para ahli asing menjadi agak gugup. Jika orang ini bertindak kejam, maka semuanya pasti terlambat. Sebagian besar dari mereka pasti tidak berani bertindak sembarangan. Mereka mengungkapkan ekspresi khawatir, terlebih lagi semacam kemarahan di hatinya. Orang-orang lembaga Dewa Surgawi juga mendesak maju. Banyak dari mereka mengaktifkan artefak berharga dan yang lainnya. Tak lama, Wangxi, Lu Tuo, Xuan Kun, dan yang lainnya juga telah tiba. Terlepas dari apakah mereka menyukai atau membenci Xiao, sekarang saatnya untuk menonjolkan diri. Bagaimanapun juga, ini adalah suatu kemenangan besar. Menangkap makhluk muda yang sangat kuat dari pihak musuh adalah pencapaian yang luar biasa. Saat ini niat pertempuran melonjak dari kedua belah pihak. Mereka siap mengambil tindakan kapan saja. Namun tiba-tiba Mo Dao berteriak. Matanya menjadi sangat redup. Tinjunya mengapal erat. Ia penuh dengan kemurkaan, ingin mengubah hasil pahit ini. Namun kenyataannya ia telah ditangkap dan kultivasinya juga telah disegel. Sambil menghela napas, Mo Dao berkata, "Aku telah dikalahkan." Ketika kata itu telah diucapkan, tempat ini menjadi sunyi. Para wanita muda mulai menangis, merasa sangat patah hati dengan ucapan Mo Dao. Air mata terus mengalir dari pipi putih bersih mereka. Bahkan beberapa pemuda langsung terdiam. Ekspresi mereka tidak menyenangkan. Mo Dao yang heroik dan luar biasa telah mengaku kalah. Kemudian Xiao bertanya lagi, "Apakah Anda masih ingat dengan taruhan kita?" Ketika pertanyaan ini terdengar, semua orang melihat keduanya. Jelas sekali kalau Mo Dao akan dijadikan budak oleh Xiao. Untuk pahlawan luar biasa yang mengolah 3 hala energi abadi, bagaimana mungkin mereka bisa menerima ini? Wajah Mo Dao menjadi sangat kaku. Ia merasa sangat pahit dan bertentangan. Apakah ia benar-benar akan mengakhiri masa depannya seperti ini? Selanjutnya Xiao berkata, "Aku akan berimu kesempatan. Saya akan biarkan Anda menantang saya di masa depan. Jika Anda menang, Anda dapat memiliki kebebasan Anda suatu hari nanti. Namun jika Anda masih kalah, maka Anda harus patuh dan mengikuti saya." Ekspresi Mo Dao menjadi sangat pucat. Ia pun langsung berkata, "Aku tidak pernah mengingkari janji, bahkan kepada orang yang paling aku benci. Bahkan jika kamu adalah musuhku, kali ini aku dikalahkan. Jika Anda berani bertaruh, maka Anda harus tahu bagaimana menerima kekalahan." Mo Dao mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Xiao pun langsung tersenyum. Ia melihat ke arah Wangxi, Lu Tuo, Yao Yue, dan yang lainnya. Dan kemudian pada orang-orang dari sisi lain itu. Ia kemudian berkata pada Mo Dao, "Jika ada orang di masa depan dengan 3 untaian energi abadi yang menantang saya, maka Anda akan membantu saya untuk melawan mereka." Setelahnya ada beberapa makhluk di antara para ahli asing yang bergegas. Mereka termasuk pria dan wanita. Mereka ingin menemani Mo Dao dalam penderitaan ini. Namun hal itu langsung ditolak oleh Mo Dao. Tapi tetap saja orang-orang Hindu ingin mengikuti Mo Dao. Di sana Xiao terdiam sejenak. Wajahnya penuh iri dan berkata, "Kapan saya bisa memiliki sekelompok orang seperti ini? Persyaratannya tidaklah tinggi. Hanya 1 atau 2 hala energi abadi saja itu sudah cukup. Tentu saja jika Anda memiliki 3 hala energi abadi, maka Anda dipersilakan untuk bergabung menjadi bawahan saya." Banyak orang yang memukulnya ketika Xiao mengatakan hal itu. Tetapi ketika mereka memikirkannya lagi, mereka tidak berani mengambil tindakan padanya. Xiao meletakkan tangannya di bahu Mo Dao dan kemudian dengan tenang berpisah dari semua orang. Ia kembali ke sisi Wangxi, Xuan Kun, dan yang lainnya. Selama proses ini, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Mereka takut nantinya Xiao membunuh Mo Dao yang disegel. Di kejauhan, Cao Yuseng dan kelinci Giok mulai curiga. Mereka merasa beberapa gerakan dan cara bicaranya sangat familiar. Meskipun penampilannya berubah, caranya melakukan sesuatu sangatlah mirip. Mereka curiga kalau orang yang menangkap Mo Dao ini adalah Huang. Mereka terlalu akrab dengan Xiao. Itulah sebabnya mereka mulai curiga jika orang ini adalah dia. Ada beberapa petunjuk dalam ucapan dan tindakannya.
Sementara itu, Lu Tuo, Yao Yue, dan yang lainnya menginginkan agar Xiao membunuh Mo Dao. Mereka takut jika nantinya Mo Dao akan memberikan masalah. Sontak Xiao langsung tidak setuju. Ini hanyalah seorang dengan 3 helai energi abadi yang akan mengikutinya. Jika ia terbunuh seperti itu, maka hal ini terlalu sia-sia. Lalu Mo Dao berkata, tidak perlu ada masalah seperti itu. Saya adalah orang yang memegang kata-kata saya. Saya memiliki pagoda penyimpanan jiwa. Anda dapat memegangnya sekarang juga. Kemudian darah menetes di antara alisnya. Sebuah pagoda kecil terbang keluar, mendarat di tangan Xiao. Xiao pun menjadi terkejut. Mo Dao yang dibatasi benar-benar bisa menggunakan artefak magis. Di samping Mo Dao, 4 wanita muda berteriak histeris. Semuanya berteriak agar Mo Dao segera berhenti saja. Sementara itu, di sisi lain, makhluk asing semuanya sudah terlihat sangat murka. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar. Orang-orang ini berkata, bagaimana Anda bisa menyerahkan sebagian dari jejak roh primordial Anda kepada musuh? Jangan bilang Anda benar-benar ingin menjadi pelayannya. Tiba-tiba di kejauhan, semua makhluk dari sisi lain melemparkan diri mereka untuk mengambil tindakan bersama. Mereka tidak bisa membiarkan jenius yang menakjubkan ini menjadi pelayan musuh. Jika ia akhirnya berbalik melawan mereka, maka itu akan sangat menakutkan. Xiao pun meminta tolong pada Wang Xi untuk memeriksa pagoda penyimpanan jiwa itu. Lalu setelah memastikan tidak ada masalah, Xiao akhirnya benar-benar santai. Xiao pun kemudian membuka batasan Mo Dao dan berkata, bantu aku membunuh musuh. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, makhluk dari sisi lain merasa agak lambat. Namun di bawah beberapa teriakan dan raungan hebat, mereka kembali membantai. Pertempuran kacau balau yang mengerikan meletus lagi. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal. Mereka yang memiliki 3 helai energi abadi bergegas dan bentrok dengan sangat intens. Kepergian Mo Dao dari pihak mereka jelas merupakan suatu kerugian. Terlepas dari ini, ada individu yang memiliki 3 helai energi abadi yang bergegas juga ke arah Xiao. Mereka jelas-jelas ingin langsung membunuhnya. Seketika Xiao meminta Mo Dao untuk melindunginya. Teknik-teknik berharga mulai berbenturan. Artefak magis juga menari-nari. Ini terjadi ketika seorang ahli dengan 3 helai energi abadi turun dan dihentikan oleh Mo Dao. Xiao sendiri menghela napas dan kemudian berkata, sepertinya aku harus mempertaruhkan semuanya. Mau tidak mau menunjukkan kekuatan tertinggi saya. Saatnya membunuh semua makhluk tertinggi dengan 3 helai energi abadi. Xiao memutuskan akan melancarkan pembantaian besar-besaran di sini. Ia tidak bisa menahan kekuatannya lagi. 3 helai energi abadi berputar di sekeliling tubuhnya membentuk bunga Dao. Aku suka serangga dengan daging yang kuat. Teksturnya lebih baik saat aku mengunyahnya. Suara itu bergetar membuat telinga orang menjadi sakit. Ini adalah laba-laba besar yang panjangnya beberapa lusin zang. Tubuhnya yang besar berbintik-bintik dengan warna berbeda. Polanya misterius, warnanya sangat cerah, seolah-olah pelangi berkelap-kelip di sini. Laba-laba ini memiliki 3 kepala. Yang di tengah adalah kepala laba-laba emas, yang di sebelah kiri adalah singa hitam, dan di sebelah kanan manusia biasa. Hewan itu terlihat sangat aneh. Di atas kepala ini masing-masing 3 bunga Dao besar terlihat. Ini membuat ekspresi Xiao menjadi serius. Ia memiliki perasaan bahwa makhluk ini sangatlah tidak biasa. 1 kepala untuk setiap bunga. Ini sepertinya meramalkan sesuatu. Sangat menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Seseorang yang mengenali makhluk itu menyebutnya sebagai Raja Berkepala 3. Itu adalah jenis makhluk legendaris yang jarang sekali muncul. Apalagi kini ia telah mengolah 3 helai energi abadi. Ekspresi banyak orang dari lembaga Dewa Surgawi langsung tercengang, terutama para murid yang berasal dari keluarga kuno. Jenis makhluk ini pasti mimpi buruk dan juga sangat menakutkan. Ini semua adalah kata-kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan Raja Berkepala 3. Begitu mereka muncul, pasti akan ada hujan darah dan angin busuk. Untungnya makhluk ini belum mencapai level Master Sekte.
Sementara itu, Xiao yakin bahwa makhluk ini bukan dari sisi lain perbatasan sunyi, melainkan mirip dengan Void Beast yang berasal dari alam kuno yang misterius. Kemudian Xiao berkata dengan dingin, "Kamu adalah monster berkaki 8, namun kamu berani menyebut orang lain sebagai serangga. Apakah kamu tidak memiliki rasa malu?" Begitu Xiao berbicara, Raja berkepala 3 langsung bertindak. Kaki laba-laba yang tebal menusuk seperti tombak ke arah Xiao. Pikiran Xiao langsung menjadi dingin. Sambil dengan cepat bergeser ke samping, ia mengacungkan tinju membuat kontak dengan kaki laba-laba yang besar. Suara logam yang memekakan telinga bisa terdengar. Lalu laba-laba itu berkata, "Sedikit menarik, tapi semua ini masih agak kurang. Jika Anda memiliki 3 hal energi abadi, maka Anda akan lebih enak untuk saya makan." Pikiran Xiao seketika melonjak. Raja berkepala 3 sangat arogan, percaya bahwa ia hanya memiliki 2 hal energi abadi. Xiao pun tidak buru-buru untuk meledak dengan kekuatan. Ia bersiap untuk melepaskan serangan gemuruh pada saat-saat yang penting. Hal yang sama juga dilakukan oleh Raja berkepala 3. Ia tidak segera melepaskan pukulan mematikan karena memantau seluruh medan perang. Ia siap memberikan bantuan kapan saja. Hal ini membuat orang-orang seperti Wang Xi, Xuan Kun, dan yang lainnya berpikir 2 kali untuk bertindak sembarangan. Tak lama garis jaring laba-laba melesat keluar. Itu membungkus ke arah Xiao. Xiao pun bergeser ke samping untuk menghindar. Dengan mengangkat tangannya, kilat yang cemerlang melesat keluar membakar sutra laba-laba itu. Jaring laba-laba ini seperti pelangi segera berubah arah menembak ke arah Mo Dao. Raja berkepala 3 mengambil tindakan. Secara pribadi melemparkan dirinya ke arah Mo Dao. Ternyata ini adalah tujuan sebenarnya. Seseorang yang layak untuk diambil tindakan sepenuhnya. Xiao tidak bisa menahannya lagi. Ia ingin memberikan serangan kepada Raja berkepala 3 ini. Mo Dao sendiri sudah bertarung melawan banyak makhluk tertinggi. Sekarang ia diserang oleh Raja berkepala 3. Situasinya menjadi sangat mengerikan. "Kamu bocah nakal, jangan ganggu orang dewasa. Seret dirimu dengan patuh kembali ke sini." Tiba-tiba beberapa individu berpakaian hitam muncul di sekeliling Xiao. Semuanya sangat kuat dan membawa gelombang energi dunia bawah. Mereka tiba-tiba saja muncul untuk menyerang Xiao. Seketika tinju Xiao melesat. Jeritan menyedihkan langsung terdengar. Semua individu berpakaian hitam itu langsung tewas. Kemudian Xiao melepaskan teriakan keras dan meledak ke arah punggung Raja berkepala 3. Xiao sudah bersiap untuk membunuhnya. Tapi sebuah jaring besar tiba-tiba muncul dan melindunginya dari belakang. Pada saat yang sama, seberkas cahaya terbang keluar dari tubuh Raja berkepala 3. Semuanya meretas ke arah Mo Dao. Mereka seperti pedang surgawi dan tak tertandingi. Saat ini 2 makhluk dengan 3 hal energi abadi menyerang Mo Dao bersama-sama. Pemandangan ini sangat menakutkan. Setelahnya, bunga Dao besar mulai terbang dan menabrak Raja berkepala 3. Kelopak bunga berkilauan, 10.000 gumpalan jatuh darinya. Nyatanya itu adalah Wang Xi yang mengambil tindakan untuk menawarkan bantuan pada Mo Dao. Ia tidak ingin Mo Dao terbunuh begitu saja. Itu karena Mo Dao adalah pelayan Xiao, jadi sudah menjadi kewajiban baginya untuk melindunginya juga. Xuan Kun yang merasa ragu-ragu, tapi pada akhirnya mengambil tindakan juga untuk menolong Mo Dao. Tak berselang lama, Xiao kembali menyerang laba-laba itu. Ia bergeser ke area di belakang Raja berkepala 3 dan langsung menyerangnya. Begitu laba-laba itu berbalik, ia mengeluarkan teriakan pendek. Perubahan waktu. Seketika Xiao menjadi sangat kaget. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya muncul di sekitar Xiao. Pancarannya kaya dan beragam. Ini adalah kekuatan waktu dan saat ini menancap ke arahnya. Dengan mengangkat tangannya, pola aneh muncul di 5 jari dan telapak tangannya. Xiao akan membawa aura waktu juga untuk menghadapi serangan Raja berkepala 3. Cahaya ilahi yang cemerlang seketika meletus. Ini adalah penghancuran waktu, letusan kekuatan temporal. Setelahnya, Raja berkepala 3 membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu. Angin astral abu-abu mulai melonjak, menghancurkan keampaan yang ada. Itu adalah teknik peraga lain yang awalnya milik 9 surga 10 bumi. Tiba-tiba Mo Dao langsung mengambil tindakan. Api tak berujung mulai mengamuk, membakar langit dan
dan menenggelamkan Raja berkepala 3. Itu karena Mo Dao takut jika Xiao akan menderita. Raja berkepala 3 langsung berteriak. Angin astral mengubah arah bergegas menuju Mo Dao. Itu berbenturan dengan teknik berharganya. Akibatnya tempat ini menjadi sangat cemerlang. Tidak jauh dari sana, pertempuran yang lain juga mencapai puncaknya. Bahkan lebih intens daripada ini. Darah memercik, mayat-mayat juga jatuh ke tanah. Saat ini darah dari Bau Wangsi terkena benang laba-laba. Ia sudah menerima serangan dari beberapa makhluk dunia lain. Apalagi saat ini ia sedang bertarung dengan beberapa makhluk muda tertinggi yang mengolah 3 helai energi abadi. Ketika Raja berkepala 3 mengincar Mo Dao, tiba-tiba ia kembali berbalik dan bergabung untuk berurusan dengan Wangsi. Ini adalah serangan tersembunyi yang ingin membasmi musuh lain yang memiliki 3 helai energi abadi. Tiba-tiba Xiao kembali berteriak dari belakang dan berkata, "Laba-laba besar, memangnya kemana kamu akan pergi?" Sontak Raja berkepala 3 menjadi sangat kesal. Dengan statusnya yang tinggi, siapa yang berani meremehkannya seperti ini? Namun orang ini berani menyebutnya sebagai laba-laba dengan santainya. Ia pun langsung berbalik lagi untuk menyerang Xiao. Dalam pertarungan kacau itu, Xiao menemukan kedua pihak ternyata menggunakan simbol kehidupan. Simbol itu membawa orang yang sudah mati menjauh dari tempat ini. Xiao yang baru menyadarinya menjadi sangat kesal. Ia yang berkontribusi paling banyak malah tidak mendapat simbol kehidupan. Untungnya Void Beast yang Xiao bunuh sebelumnya tidak pergi seperti mereka. Makhluk itu benar-benar telah terbunuh. Wangsi yang sedang bertarung merasa sangat kesal juga. Pasalnya kini Xiao sudah menghilang dari hadapannya. Ternyata Xiao sudah berpisah dari medan perang dan memasuki kedalaman pegunungan. Ia sepenuhnya meletus dengan kekuatan. Mo Dao yang telah memperhatikan Xiao merasa seolah-olah melihat seorang hantu. Ia tahu kalau Xiao benar-benar mengolah 3 helai energi abadi. Mo Dao menghela napas dalam-dalam. Sekarang ia tidak lagi merasakan dendam. Sebelumnya ia masih menyalahkan dirinya karena berjudi melawan pihak lain yang hanya memiliki 2 helai energi abadi. Tapi sekarang ia tidak lagi menggerutu karena menjadi pelayan sosok yang lebih kuat. Di sisi lain, Xiao menggunakan teknik berharga Dewa Willow dengan serangan pertamanya. Rantai tatanan ilahi bergerak ke tubuh Raja berkepala 3. Makhluk ini benar-benar tercengang. Wajahnya jatuh dan merasa sangat ngeri. Sosok kecil di matanya, makhluk yang ia pandang rendah, jelas tidak kalah dari dirinya. Dengan 3 untai energi abadi yang mendukungnya, Xiao memiliki kepahlawanan ilahi dan kekuatan yang tak tertandingi. Laba-laba itu belum pernah begitu menderita sebelumnya. Ia hampir saja menerima pukulan yang mengancam jiwa barusan. Ini seperti domba kecil yang jinak yang tiba-tiba menjadi seekor singa. Kemudian sebuah jaring besar terbang kembali, sesuatu yang dimuntahkan oleh Raja berkepala 3. Ini adalah suatu metode ilahi bawaannya sendiri. Jaring itu mengelilingi Xiao yang ada di bawahnya. Sementara itu, cabang-cabang pohon willow yang tak berujung langsung melesat. Mereka menembus celah jaring laba-laba dan meretas tubuh Raja berkepala 3. Ekspresi Raja berkepala 3 langsung berubah. Ia pun berkata, "Saya mengerti. Ini adalah metode dari Dewa Willow yang dari saat itu." Pohon willow itu terlalu terkenal. Ia diketahui sebagai roh penjaga leluhur. Di era Agung Kuno Abadi, pohon willow itu bergerak tanpa hambatan. Bahkan banyak ahli abadi yang tidak mampu untuk menghentikannya. Itu hanyalah keberadaan tabu dengan kekuatan yang terlalu besar. Setelahnya Raja berkepala 3 berkata, "Seni surgawi setan 10.000 laba-laba." 8 kaki laba-labanya mulai bergerak, menarik lintasan rumit dan misterius satu demi satu. Itu membangun kekuatan aliran bintang di atas dan ingin menghancurkan Xiao yang ada di bawah. Di sisi lain, Xiao juga berteriak dan mengatakan reinkarnasi 6 Dao. Akibatnya langit dan bumi juga terbelah. Kedua ahli hebat ini langsung bentrok dengan seni surgawinya. Retakan hitam besar meluas dengan niat membunuh yang meluap. Raja berkepala 3 langsung ketakutan saat melihat seni surgawi reinkarnasi 6 Dao.
Jenis metode surgawi ini disertai dengan kemuliaan, mengandung kekuatan umur panjang. Ada terlalu banyak rahasia yang tertinggal dari masa lalu. Bahkan makhluk abadi sejati sebelumnya memuji seni surgawi ini. Adapun Mo Dao yang berada di dekatnya merasa benar-benar terkejut. Xiao benar-benar berkali-kali lebih kuat dari yang ia kira. Xiao bertarung sampai matanya merah. Kemudian ia membawa salah satu kaki Raja Laba-Laba berkepala 3 yang sangat besar itu. Lalu dengan seluruh kekuatannya, Xiao memutar hewan itu dan hendak mematahkan kakinya. Pada saat yang sama, Raja berkepala 3 juga meraung. Ekspresi di ketiga kepalanya sangat menyeramkan. Tubuh mereka berdarah dan semuanya menderita luka serius. Ketika Xiao akan mematahkan kaki Raja berkepala 3 ini, tiba-tiba bulu-bulu halus di kakinya mulai tegak berdiri. Bulu itu menjadi kaku seperti jarum baja. Benda itu menusuk lengan Xiao hingga mengeluarkan darah. Hasil ini sangat mengejutkan. Bahkan Mo Dao tidak tahu bahwa Raja berkepala 3 memiliki kemampuan bawaan seperti ini. Keduanya terluka karena senjata mereka. Kaki Raja berkepala 3 hampir patah oleh Xiao. Sementara itu lengan Xiao juga terluka. Pada saat ini, kedua makhluk itu berteriak pada saat yang bersamaan. Suara keras dan jelas mulai terdengar, dan kemudian tangisan menyedihkan menyertai suara mereka. Kaki Raja berkepala 3 dipatahkan oleh Xiao. Panjangnya 20 hingga 30 zang. Itu membawa sejumlah besar darah saat dipisahkan. Xiao kemudian langsung mundur sambil membawanya. Raja berkepala 3 meraung karena murka. Kaki yang lainnya berubah menjadi tombak perang dan bersiap untuk menikam Xiao. Saat menarik diri, Xiao mengangkat kaki raksasa itu dan langsung mengacungkannya ke arah tombak logam yang menakutkan. Suara logam yang memekakan telinga mulai terdengar. Pada saat yang sama, darah memercik lagi dari kaki yang pecah menjadi beberapa bagian. Xiao segera mundur lagi dari Raja berkepala 3. Hewan ini meraung karena darahnya terus saja mengalir. Tetapi Xiao membayar harga yang cukup mahal untuk hal ini. Lengannya yang sudah ditusuk bahkan sudah memperlihatkan tulang putihnya. Hal yang paling menakutkan adalah bulu laba-laba ini ternyata memiliki racun. Lagi hasil Xiao yang berkilau, semuanya menjadi ungu dan hitam. Itu mengeluarkan bau yang agak busuk. Ini bukan jenis racun biasa, melainkan jenis teknik yang berharga.